Pas banget jam 6 mau maghrib gitu, Gilang bilang stop, ini pasal setan. Sebelumnya Gilang sebelum dengar suara gamelan itu, dia sempat ngelirik ke tenda perempuan, terus ada bayangan cewek nari gini di tenda perempuan. Misalnya tiba-tiba dari tidurnya bangun, kowe ngopo ning kene? Oke, selamat malam Pijakers. Semoga dimana kalian berada, semoga rezeki kalian lancar dan sehat selalu. Dan kembali lagi bersama gue di segmen ceritanya podcast. Dan kali ini gue kedatangan bintang tamu nih, Bang Jimbe ya? Jambe, salah lagi. Ini dong. Jambe. Oke, Bang Jambe, dia juga punya channel YouTube ya Bang ya? Oke, nama channel YouTube-nya apa nih Bang? Ngobrol.com. Itu tentang apa sih Bang kontennya? Horor lah. Horor ya. Horor. Penelusuran podcast atau Penelusuran belum. Oh, berarti podcast ya. Podcast aja. Keren Podcast, sih. gitu. Jadi kalian harus mampir nih ke ngobrol.com buat lihat podcastnya. Ceritanya pasti seru-seru nih. Oke. Dan kali ini Abang mau ceritain tentang apa nih di ceritanya podcast Tak Berpijak Bang? Mistis pendakian ya. Mistis pendakian ya. Pendakian Iya, di iya. Gunung Merbabu. Oke. Jadi gimana tuh Bang ceritanya tuh? Jadi waktu itu ada temen gue mesum dan akhirnya ya chaos lah intinya. Mesum di sana. Iya. Gokil. Gunung mesum. Coba Bang kita dari awal nih Bang. Boleh nih. Seru nih. Berarti langsung aja ya. Iya, boleh. Jadi sebenarnya pendakian Merbabu ini di tahun 2015, Bin. 2015. 2015 itu sebenarnya awal pendakian ini sebenarnya nggak mau ke Gunung Merbabu karena memang ceritanya ada tetangga gua yang pingin banget naik gunung dan emang belum pernah naik gunung gitu loh. Tapi pingin banget naik gunung nih karena ngeliat gua sama Gilang, lo tau lah Gilang, Iya. di ngobrol.com itu sering naik gunung, jadi dia pingin banget naik gunung tuh. Nah akhirnya singkat cerita, akhirnya gue sama temen gue sama Gilang ketemu lah bareng-bareng bahas tentang kita mau ke gunung mana nih gitu. Tadinya kan kita mau ajak ke Gede tuh, Gunung Gede Iya. karena kan memang secara basic deket lah dari Jakarta. Cuman waktu itu udah mau liburan dan gue mesti waktu itu ke Jogja karena ada urusan keluarga lah di Jogja. Dan akhirnya gue menyarankan kita naik gunung kalau mau sekalian liburan di Jogja. Nah setelah liburan setelah akhirnya ketemu ngobrol-ngobrol, ternyata si temen gue ini tetangga gue ngajak ceweknya bro, ngajak ceweknya buat naik gunung. Dan akhirnya waktu itu kan udah 4 orang nih. 4 orang ternyata si ceweknya ngajak temen lagi, cewek juga. Oke. Nah kan yang tadinya gue mau naik cowok-cowok aja kan jadi ada tambahan 2 cewek. Iya. Sedangkan 2 cewek ini belum pernah naik gunung juga. First time lah mereka naik gunung lah ya. Iya. Jadi baru pertama kali banget. Dan akhirnya di obrolan itu gue bilang kayaknya gue nggak bisa ngambil resiko deh kalau misalkan harus ngajak cewek-cewek yang belum pernah naik gunung gitu. Dan endingnya gue ngajak salah satu temen gue itu Nola, namanya Nola. Nah si Nola ini memang udah basicnya suka naik gunung lah. Tapi memang secara gunung yang tinggi-tinggi belum lah, masih yang suka camping gitu. Ada pengalaman lah ya. Dan akhirnya
setelah ngumpul gitu kita ngumpul tuh berenam akhirnya. Semuanya kita ngumpul di salah satu kafe di daerah Jakarta Selatan. Kita ngumpul, kita ngobrol-ngobrol lah seputar pendakian, dan di situ akhirnya kita putusin kita naik Gunung Merbabu lah. Karena kan Merbabu ini jaraknya nggak jauh nih dari Jogja. Dan akhirnya gue mutusin ya udah kita Gunung Merbabu. Nah di situ gue, karena mereka ini belum pernah naik gunung, ya gue sebagai orang yang pernah naik gunung, gue kasih tau lah peraturan-peraturan yang ada di gunung secara etika. Maksudnya ketika kita ngeliat sesuatu di gunung, sebaiknya kita diem aja. Jangan diceritain. Ceritanya nanti aja ketika kita di base camp. Karena apa? Ketika kita langsung cerita, kita panik, teman kita ikut panik, jadi panik semua. Iya benar. Nah itu pertama. Terus kedua, etika dalam tutur kata. Tutur kata kita di gunung tuh nggak boleh sompral lah, bisa dikatakan gitu. Jadi itu gue kasih tahu semua sampai endingnya udah siap semua sampai ngobrol ke persiapan. Nah akhirnya gue berangkat tuh di pertengahan tahun tuh, waktu itu di tahun 2015 berangkat. Akhirnya gue waktu itu udah pesen tiket kereta waktu itu, tiket kereta dari Senin. Nah gue pesen 6 tiket dan akhirnya sampailah kita di tengah keberangkatan. Di tengah keberangkatan akhirnya kita kumpul semua tuh di daerah Cipete waktu itu, di daerah rumah gua. Kita kumpul deh di situ. Jadi yang naik itu gua ceritain ya, ada Putri, ada Putra. Nah Putranya temen gua nih. Nah Putri ini ceweknya nih. Putra Putri. Wih, ya, jadi nama samaran lah asalnya. Oke. Karena gua nggak bisa ngasih sebutin namanya. Iya benar. Dan yang lu tahu ada Gilang, ada Nola, sama satu lagi ada Sari lah, katakanlah Sari, dan ada gua, jadi berenam ya. Nah kita berangkat lah dari Cipta itu naik angkutan online waktu itu. Udah ada angkutan online, kita naik itu ke Senen dulu. Ke Senen, sampai stasiun Senen. Di situ gue bilang kita kalau bisa bawa makanan-makanan kecil dulu lah, buat makan di kereta. Karena kan di kereta ini kita nggak bisa makan nih. Dan kita berangkat dari jam 10 malam sampai pagi besok nih, pasti kan kita biarpun tidur ada laparnya nih. Nah akhirnya gue nasihatin buat beli makanan dulu di kereta, buat di kereta. Nah akhirnya jam 10 malam tuh gue berangkat tuh dari stasiun Senen ke stasiun Poncol Semarang. Nah dalam perjalanan kereta biasalah kita tidur semuanya. Dan sampai stasiun Poncol itu kisaran jam 5:30, 6 deh kayaknya deh, 5:30 pagi. Nah sampai stasiun Poncol itu gue jalan beriringan nih ke luar stasiun, nyari satu warung. Niatnya mau ngopi dulu lah. Ngopi, istirahat, sambil gue mau nanya-nanya kira-kira angkutan apa nih yang bisa bawa kita sampai base camp Merbabu. Nah sampai sana akhirnya gue jalan sama Gilang. Gue tanya-tanya orang, ketemulah bapak-bapak waktu itu. Bapak-bapak bilang gini, arahnya nanti mas, mau kemana mas? Gitu. Saya mau ke base camp Merbabu, kira-kira naik apa ya pak? Bilang gitu. Kalau misalnya ke Merbabu, susah mas, muter-muter. Mendingan mas nyewa aja mobil di sini, bisa disewa kok. Gitu. Bisa disewa, nanti bisa mengantar mas-mas ini semua ke base camp Merbabu. Nah waktu itu kita pendakian itu lewat jalur Kopeng namanya jalur Kopeng. Ya udah pak, misalkan kita mau ke daerah Kopeng itu berapa? Akhirnya dealan harga di situ. Terus gue bilang, pak tapi tunggu sini dulu ya, teman-teman saya masih di warung, sebagian masih pada ngopi, makan sarapan apa gitu. Ya udah mas, ditunggu kok gitu. Akhirnya setelah gue panggil teman-teman, mobil udah nyampe, udah gue sewa, kita tinggal packing barang, kita langsung berangkat. Nah itu perjalanan dari stasiun Poncol itu sampai base camp Merbabu itu kisaran 2 jam 3 jam ya. 2 jam 3 jam. Iya, jadi 2 jam 3 jam sampai base camp Merbabu di Kopeng itu kisaran jam 9 jam 10 lah. Jam 9 jam 10. Nah sampai base camp Kopeng itu kita biasalah pembayaran simaksi, pendaftaran semuanya. Nah di sini karena kita tadi baru sarapan, sarapannya juga bukan makanan berat, cuma gorengan, kopi.
kita tanya tuh ke pihak basecampnya, Mas, misalkan kita mau makan, kita mendingan ke warung mana ya? Nah dia bilang, tempat Mbak Im aja tuh situ. Mbok Iem. Bilangnya gitu, Mbak Im situ biasa masakin buat para pendaki. Nanti tinggal Mas bayar aja gitu. Bayarnya juga seikhlas aja Mas, juga gitu. Bener Mas gitu. Iya, ya udah. Akhirnya pihak basecamp itu mas-masnya ke rumah Mbak Im untuk nyiapin makanan kita. Nah sambil nyiapin makanan, kita packing barang dulu lagi tuh. Apa yang mesti dibawa dan apa yang mesti ditinggalkan, kadang ada yang mesti ditinggal tuh. Nah tapi kebetulan kita waktu itu mau lintas dari Kopeng lewat Selo, jadi lintas jalur. Iya. Nah akhirnya nggak ada barang yang ditinggal dan kita cuman siapan cuci muka, mandi juga, dan akhirnya kita udah siap, kita tempat Mbak Im dulu tuh untuk makan. Nah perjalanan itu kisaran jam 12 siang, jam 11-12 lah kita berangkat tuh start. Kita start dari Kopeng, jalan, nah itu kan untuk menuju pos 1 kita ngelewatin ladang-ladang penduduk tuh. Ladang-ladang penduduk dan biasa dengan nongkrong, sampai kita ditawarin, Mas mau bawa sayuran nggak? Gitu. Oh gitu. Kita mau, kalau mau bawa ambil aja Mas, nggak apa-apa. Oh nggak bayar tuh? Nggak bayar. Wah enggak Bu, kebetulan kita udah bawa makanan. Ya udah nggak apa-apa, bawa aja. Ya udah, akhirnya kita di situ pun cuman bawa sedikit aja lah, kayak sawi-sawian gitu. Nah kita jalan, nah yang jadi masalah adalah badan si Putra ini emang agak gede nih. Badannya ya. Agak gede kayak gua, tapi karena baru pertama kali jadi ngap gitu. Iya, gampang capek. Dan si Putri, ceweknya si Putri ini emang badannya gemuk juga. Dan cewek-cewek ini baru pertama kali semua, jadi ritme pendakian kita nggak bisa nggak bisa, jadi pelan-pelan banget tuh. Nah sampai pos 1 itu kisaran jam 1 kan, ada 1 jam lah kalau pos 1. Nah akhirnya kita jalan tuh dari pos 1 itu cuma istirahat sebentar lah, jalan lagi sampai pos Bayangan 2. Pos Bayangan 2 nih ada air nih, ada air, dan di situ kita ngisi air dulu tuh buat perbekalan kita pendakian. Kita ngisi air di situ beberapa botol sampai istirahat, dan situ kita ngelanjutin lagi tuh. Nah lanjutin perjalanan itu akhirnya udah ngelewatin pos 2, dan akhirnya kita sampai di pertengahan jalan itu sekisaran udah mau jam 4, udah lewat asar lah. Lewat asar, si Gilang tiba-tiba ngomong tuh ke gua. Jadi posisinya gini, ini gua, di sini ada cewek, ada Putra, ada cewek lagi, terus terakhir Gilang belakang. Gilang paling belakang. Terus Gilang ke depan, bilang ke gua, Be, kalau bisa kita maghrib udah lepas dari pos 3, Pasar Setan. Pasar Setan? Namanya Pasar Setan. Kenapa disebut Pasar Setan tuh? Jadi filosofinya katanya di situ tempat transaksinya ya sosok-sosok gaib lah. Oh, jadi ada pasar gaib lah di situ ya? Ada pasar gaib, Pasar Setan itu. Nah, gimana apa Lang? Jadi Gilang tuh punya pengalaman yang nggak enak tuh tahun sebelumnya sebenarnya di Pasar Setan itu. Gilang ini udah pernah naik ke gunung ini. Gitu. Oke. Nah, akhirnya ya udahlah, gue cepetin deh jalan ritmenya gitu. Nah, akhirnya kita jalan, cuman karena memang postur badan kita dan beberapa temen gue ada yang gak kuat, ngap ya. Dan endingnya tetap aja tuh kita udah 5:30 tuh belum ngelewatin pos 3. Jadi bisa dibilang udah gelap-gelap itu kita masih belum ngelewatin pos 3. Masih di jalan nih. Dan akhirnya tiba-tiba pas banget jam 6 mau maghrib gitu, Gilang bilang stop. Ini Pasar Setan gitu. Nah, sorry, posisinya di situ lu satu grup bersendirian apa ada rombongan lain? Nggak ada. Rombongan lu doang? Nggak ada. Nah di situ waktu itu memang posisi Gilang stop gitu. Kenapa lah? Bentar gitu. Jadi dalam pandangan Gilang tuh ada sosok ular gede gaib melewat gitu. Dan jangan sampai kita ngelewatin gitu loh. Menurut pandangan Gilang ya.
Dan waktu itu kan gue juga belum nggak paham lah seperti itu. Tadi nanya dong, kenapa? Gue nggak nanya, Oh, cuman nggak gue nanya. paham lah. Oh, paham. Jadi Gilang ini memang sosok yang peka. Tanda-tandanya ketika dia mual, muntah, itu berarti ada sesuatu hal gaib yang dirasain. Oh, gitu. Nah, selepas itu ternyata gue jalan lagi kan. Duh, Lang, kayaknya kita mesti istirahat sini deh, Lang. Ya gimana Be, kalau bisa yang di sini. Gilang udah bilang gitu padahal. Ya lu lihat aja fisik cewek-cewek, kita kan juga nggak bisa maksain kan. Karena kondisinya cewek-ceweknya udah pada yang apa ya, bisa dikatakan mau dipaksain nggak bisa gitu, karena udah lemah gitu. Dan mereka sempat bilang udahlah kamu sini aja gitu, istirahat di sini aja gitu. Nah akhirnya mau nggak mau kita bermalam lah di situ. Nah kita bermalam di situ, akhirnya gue ngeluarin isi tenda lah sama Gilang semuanya. Jadi di sini pun gue juga ngajarin ke Putra, terus ke yang lainnya, ini loh masang tenda kayak gini, karena mereka baru pertama kali. Jadi gue sama Gilang sambil masang sambil ngasih tahu ya. Dan di situ akhirnya kita nyiapin alat masak, kita masak di situ lah. Kita masak di situ dan kita biasalah ngopi, ketawa-tawa, kita ngobrol tentang ya tadi lu capek ya sampai jatuh-jatuh, sampai ada kepleset kan di jalan kan, karena kondisinya memang tanahnya licin gitu. Nah selesai itu jam 9-an itu kita udah mulai istirahat. Jadi gue bangun 2 tenda, sini sebelah tenda buat cowok, gue Gilang Putra, di sini sebelahnya ada tenda Putri, Nola, Putri sama Sari. Nah selesai itu gue udah mulai istirahat, cuman kisaran jam 11 tiba-tiba Gilang nepok kaki gue. Be, apa sih Lang, ngantuk nih. Denger ya Be, apa sih? Suara gamelan. Serius Lang, coba dengerin. Gue dengerin, ada gamelan pelan-pelan gitu, sayup-sayup. Akhirnya gue bilang, iya Lang, ada suara gamelan. Keluarin, entar dulu gitu. Nah, sebelumnya Gilang sebelum dengar suara gamelan itu, dia sempat ngelirik ke tenda perempuan, terus ada bayangan cewek nari gini di tenda perempuan. Di dalam tenda perempuan itu? Iya, jadi lampu tenda ini kan kita pakai lampu tenda ya, Iya. lampu kecil gitu. Terus Be, di luar tuh ada yang nari. Siapa kagak tahu, tenda cewek. Dia bilang gitu. Serius lu Lang? Iya. Yaudah akhirnya gue bangunin si Putra. Put, bangun Put. Kenapa Be? Udah ikut gue bilang gitu. Akhirnya kita buka tenda, kita keluar tenda tuh. Ternyata pas gue sampai di tenda cewek, gue buka, set, itu si Sari udah nyari dengan mata merem. Nah setelah pas itu gue panik dong, karena yang gue lihat di situ cuma ada Sari. Temennya itu si Putri kemana, si Nola kemana, nggak ada men. Dan akhirnya gue bilang ke Putra, Put, udah deh sekarang lu cari aja si cewek-cewek yang lain, gue biar nanganin ini sama Gilang, gue begitu. Nah akhirnya Gilang masuk ke dalam, dan akhirnya si Gilang cuma gini, gitu ke baunya si cewek itu, dan akhirnya dia langsung tidur. Nah selepas gue gak lama giniin si Gilang itu, muncullah si cewek-cewek ini sama si Putra. Ada apa? Enggak, gue cuma nyari barang gue aja ketinggalan, gue bilang gitu. Karena gue gak mau sampai mereka berpikiran yang aneh-aneh. Walaupun memang kondisinya emang udah gak kondusif kan. Benar. Nyari barang apa Mbak? Enggak, cari barang nih udah ketemu, bilang gitu. Udah deh tidur, bilang gitu. Lu dari mana sih lagian? Si Sari ditinggal sendirian. Tadi gue kencing, si Sari tidur, gue gak enak banguninnya, si Nola nemenin gue. Si Putri bilang gitu, oh yaudah, istirahat ya, lain kali kalau misalkan mau kencing bilang aja ke tenda cowok ya, buat nemenin juga. Karena gue takutnya kan mereka terlalu jauh nih dari tenda dibanding ke resiko kan, gue bilang gitu ke mereka. Nah itu selesai proses itu sekisaran jam 12-an lah. Jam 12-an malam kita baru bisa tidur tuh.
Jadi nggak secepat yang gue cerita, itu lama prosesnya. Jadi proses iniin tuh masih nari sebentar, dan akhirnya terakhir dibilang akhirnya joprak deh tuh siapnya. Nah paginya kita udah jam 6 deh tuh bangun. Jam 6 bangun, gue bilang udah pagi kita mau siapin makanan nih buat perjalanan lagi nih. Jadi memang dalam pendakian ini udah gue atur manajemennya nih. Jadi di Jakarta itu jam segini ngapain, jam segini ngapain. Walaupun memang tidak sesuai banget dengan apa yang gue tulis, setidaknya ada patokan nih. Yang jadi biar nggak berantakan nih pendakiannya. Nah jam 6 gue bangun, akhirnya jam 7 siap-siap, masak, dan jam 9 kita udah mulai jalan lagi nih. Kita udah mulai jalan. Nah jalan lagi deh tuh, ngelewatin pos helipad namanya. Di pos helipad ini kita mulai istirahat lagi, dan kondisi Gilang ini tiba-tiba lemas banget dibanding yang kemarin tuh, lemas banget ini. Dia di belakang, jalannya selalu kayak berjauhan sama kita gitu loh. Yang tadinya dia dempet kayak lemes gitu, lemes gitu. Ini kenapa sih? Terus gue samperin dong dari depan, Lang, lu kenapa? Gak kenapa, tapi memang pundak gue berat banget nih sekarang, dia bilang gitu. Kayaknya beratan, gue bilang, gue bawain dah, kan ini beda beratnya kayak gitu. Aduh jangan macem-macem dah, gue bilang gitu. Ini kita bawa anak orang juga gitu. Yaudah jalan-jalan. Nah akhirnya Putra gue suruh depan nih. Putra gue suruh depan. Tapi kan gue gak tau jalan. Udah ntar gue kasih tahu. Gue gak jauh kok gitu. Karena gue pengen ngejagain si Gilang, takutnya Gilang kenapa-napa kan. Nah jalan-jalan, dan ternyata stok air kita udah menipis men. Stok air kita udah menipis karena kita bawa orang yang baru naik gunung ya. Jadi nenggaknya cepet. Untuk manajemen airnya kacau. Dan ternyata kencing pun semalam tuh pakai air itu banyak yang harusnya buat minum, kita kan nggak tahu. Udahlah akhirnya kita ada namanya pos geger sapi. Itu di pos geger sapi bawahnya tuh kayak ada kawah ke bawah itu. Dan tiba-tiba bilang, Bek, di sini kayaknya ada air dari sini gua. Oh iya ada lah. Itu gua bilang. Yaudah lu turun ya Lang, biar gua jaga cewek, gua bilang gitu. Dan bilang kan turun ke bawah ngambil air. Memang di situ ada air pipa patahan gitu. Jadi kita dari kepatan tuh air. Si Putra turun sama Gilang. Selama berapa lama mereka naik lagi nih. Nah selama berapa naik lagi, kita jalan lagi nih. Jalan. Dan seperti yang awal tadi, Putra gue suruh depan, gue jagain Gilang di belakang ya. Nah, gue jalan, dan akhirnya gue sampai di pertengahan Jembatan Setan namanya. Jembatan Setan di Puncak Sarif, ini Puncak Kenteng Songo, jadi di Merbabu tuh ada 2 puncak. Nah, gue bilang ke teman-teman tuh, di sini ada 2 puncak nih. Kalian kalau mau kita ke Puncak Sarif dulu, baru Puncak Kenteng Songo gitu. Karena kalau misalnya kita udah punya Kenteng Songo, kita nggak bisa ke Puncak Sarif lagi karena jalur selanjutnya kita bakal melintas gitu. Ya udah deh Mbak gitu. Akhirnya gua sama Gilang sama Sari sama Nola itu sama Putra itu naik ke atas. Si Nola nggak ikut karena Nola jagain Putri. Jadi Nola sama Putri stay di bawah dengan jagain carrier kita semua. Kita akhirnya Puncak Sarif lenggang tuh, nggak bawa carrier, nggak bawa barang karena puncaknya nggak terlalu jauh lah dari Jembatan Setan ini. Jadi Jembatan Setan itu kayak jalur setapak ini, tapi kanan kirinya langsung blank jurang gini. Nah akhirnya kita udah kumpul lagi Puncak Sarif, foto-foto. Gue bilang kita jangan lama-lama ya karena kita takut kesorean nih. Gitu. Akhirnya gue turun, barang-barang gue lanjutin nih jalan. Nah jalan dari Jembatan Setan itu ke Puncak Kenteng Songo. Gue jalan. Nah sesampainya udah mau Puncak Kenteng Songo, Gilang nggak ada men. Gilang nggak ada. Ngilang nggak ada. Urutannya pas lu kesana tuh sama. Lu sama Gilang. Gilang tuh di belakang gua.
Nah pas mau penjaga sama Gilang nggak ada lah. Gue bilang, lah Gilang nggak ada men. Lah gimana sih lu Mbak? Kan Gilang di belakang lu tadi. Iya di belakang gua. Gue bilang gitu. Lu gimana Mbak ini Mbak? Gitu. Yaudah deh. Lu stay di sini, jangan langsung ke puncak ya. Gue bilang stay di sini jangan kemana-mana. Gua ke belakang, gua cari dulu Gilang kemana. Gue bilang gitu. Gue jalan ke belakang lagi nih, nurunin jalanan lagi. Gua temuin tuh Gilang udah di pinggir jurang nih. Posisinya udah megang kaki gini, kayak dia ditaruh dia udah gini megang kaki. Jadi kakinya digini di kaki. Gue bilang, oh, ngapa lah gitu. Tahun ini udah capek banget, berat banget di gua gitu. Lu jangan gitu dong gitu. Tahun be gua kayaknya udah lemas banget, udah tinggalin gua aja. Dia bilang gitu guys. Lu ngapa sih gua bilang gitu. Ya tahun ini udah tinggal apa sih lah, gue tarik aja dong tanpa babi ibu, gue tarik, ayo naik puncak, gue bilang gitu. Terus kayaknya gue bawain akhirnya, gue kayaknya gue bopong dia, gue jalan. Nah, akhirnya ketemu anak-anak itu, ini Gilang udah ketemu dari mana Be, gini, udah kita mau sana kita ke puncak dulu deh, gue bilang gitu. Puncak dikit lagi nih, keburu sore, gue bilang gitu. Ya udah, gue sampai puncak, itu angin gede banget, kayak badai, langsung angin gede, Gilang joprak men, Gilang pingsan dah, jopraknya tuh belum langsung pak gitu. Nah Gilang apa nih, gue bilang gitu. Dengan posisi Gilang seperti itu udah panik, dengan ditambah lagi badai nih gitu kan. Udah sekarang kita bikin flashit aja deh, gue bikin flashit, akhirnya bikin flashit gini di pinggiran batu, Gilang gue masukin ke dalam. Dan di situ cewek udah nangis gitu loh, karena nangisnya mereka nih bingung nih Gilang kenapa gitu loh. Dan akhirnya di situ gue bikin susu dah, susu panas. Udah sekarang baca doa aja, gue bilang gitu, nggak usah nangis deh, gue bilang malah tambah bikin panik nih gitu. Udah baca doa, semoga Gilang nggak kenapa-napa nih, gue bilang gitu. Nah gue kasih nih ke mulutnya Gilang, kagak bisa kan, airnya tumpah lagi, Mulutnya nggak kebuka. Akhirnya gue gini lagi, kagak kebuka juga. Duh, apa? Ya akhirnya gue tepuk lang, bangun lang. Akhirnya gue teriak bangun lang. Udah panik tuh. Akhirnya Gilang sadar, terus langsung gini, apa lu Mbak? Teriak-teriak ke gue lu. Dia malah marah gitu. Karena gue gamparin dia kenceng banget. Lu ngapa gamparin gue sih gitu. Lalu kenapa? Gue ribut tuh sama Gilang. Ya lu kenapa, gue bilang gitu, lu ngapain tadi diem aja gitu, udah mau kenapa-napa. Jadi istilah kata Gilang nggak menyadari dirinya sebelumnya gitu loh. Nah akhirnya di situ yaudah lah, gak usah ribut deh, gue malas perpanjang, gue bilang. Udah sekarang kita siap-siap foto di puncak dulu deh. Jadi kita siapin bendera, kita foto-foto di situ. Angin udah kenceng banget soalnya. Itu bendera aja pek gitu, saya kencengnya angin. Nah akhirnya dari puncak kita lintas ke selo yang gue bilang tadi. Nah, Kalau di puncak tadi ketika Gilang itu dituangin susu, cuma rombongan lu doang kok? Ada beberapa pendaki di atas, cuman memang agak berjauhan. Oh, agak berjauhan. Dan posisi dia udah mau turun. Jadi nggak tahu nih posisi kita seperti itu. Iya. Nah akhirnya dari puncak itu kita turun nih ke puncak selo. Jadi ini Kopeng puncak, kita langsung mau turun gitu. Nah ini jalur selo, bukan jalur Kopeng lagi. Nah di jalur selo itu kita turun, itu udah maghrib men, udah setengah tujuan lah. Itu udah angin gede. Dengan pertimbangan kondisi kita yang udah capek fisik, akhirnya kita mutusin udahlah nanti ketemu agak tanah datar dikit, kita camp situ aja, gue bilang gitu. Nggak langsung di Sabananya, enggak lah, nggak jauhan, gue bilang gitu. Situ aja, gue bilang gitu. Ya udah deh. Nah akhirnya sampailah di sebuah tanah datar jalur selo itu. Nah akhirnya kita bangun tenda di situ. Ternyata air tuh tinggal 2 botol men. Tinggal 2 botol. Karena posisinya air tinggal segitu, gue nggak berani nih buat masak. Karena kita masih butuh perjalanan ke base camp selo, masih jauh gitu. Dan base camp selo itu nggak ada air. Base camp selo ada air? Nggak ada, sampai bawah tuh nggak ada air. Ada air di base camp bawah. Jadi sepanjang perjalanan tuh nggak ada jalur air kayak Kopeng kemarin. Makanya gue bilang,
udah kita nggak masak nih hari ini, dibandingkan kita besok nggak minum, ini kita nggak masak, udah kita langsung tidur istirahat. Nah akhirnya kita jam 8 tuh udah mulai tidur lah, tapi kita nggak bisa tidur nih karena kondisi angin yang di puncak tadi itu datang lagi, sampai tenda tuh bak 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 bak. Dan akhirnya Gilang tuh bilang, Be, baca Yasin Be. Jadi gue kalau naik tuh biasanya bawa Yasin kecil tuh di tas, bawa Yasin kecil. Ya udah gue baca Yasin tuh dari Yasin Al-Qur'anil Hakim Innaka Laminal Mursalin itu sampai habis. Nah pas mau habis tuh angin udah mulai reda, udah mulai reda, dan endingnya gue akhirnya istirahat tuh, gue istirahat. Jadi posisi tidurnya tuh karena satu tenda, kita posisinya ini Putra, ini Putri, ini Sari, ini Nola nih. Dan di kaki mereka tuh ada gua sama Gilang. Oke. Nah, cuman karena kapasitas tenda itu nggak banyak, Gilang tidur agak jorok ke pintu tenda. Kenapa kita bikin satu tenda? Karena kita mikir hari kemarin nih. Kemarin kan ada yang kesurupan, gua tuh akan seperti itu lagi, dan gua nggak mau resiko itu kan. Iya. Dengan satu tenda jadi gue bisa ngawasin langsung gitu. Nah itu ketika tidur itu udah pulas banget sih gue, itu kisaran jam 11-an, setengah 12 lagi tuh. Itu Gilang tiba-tiba gini, lu ngapain lu lagi ngapain gitu. Tiba-tiba Gilang teriak gitu, gue sontak langsung kebangun kan, lu ngapain sih lu teriak-teriak malam-malam, tidur juga. Lu lagi ngapain? Ya dia nggak mau hirauin omongan gua. Lu lagi ngapain sambil nunjuk Putra sama Putri? Gua nggak tahu nih Gilang marah-marah apa sih gitu. Udah nggak usah teriak, dia emosi terus tuh. Nah di selang-selang dia emosi, si Sari tiba-tiba dari tidurnya bangun lagi. Kowe ngopo ning kene? Langsung teriak gitu men. Teriak, bener-bener teriak. Kowe ngopo ning kene? Teriak gitu. Dah di situ gue langsung kaget kan, ini siapa lagi nih, siapa lagi gue bilang gitu. Suaranya nenek-nenek, Suaranya beda masih Sari, suaranya nenek-nenek gitu. Kok ngopo nih kene gitu terus. Udah di situ gue bingung ya, ini si Gilang marah-marah, si Sari kesurupan nih. Gue bilang udah lah lu gak usah marah-marah, Sari dulu nih gue bilang. Ya udah deh, gue tanganin dulu deh gue bilang gitu. Nah akhirnya Gilang maju ke Sari, bilang tuh, ini siapa gitu. Dia cuma ngototin Gilang gitu kan. Nah sampai ngototin Gilang dia gini lagi lah, gitu lagi. Dan akhirnya Sari tidur seketika. Dan si Nola bangun nih, ada apa sih teriak gitu. Udah tidur lagi aja. Nah si Putra Putri ini pandangannya kayak orang bersalah nih. Gue nggak tahu nih ada apa sih sebenarnya gitu loh. Nah akhirnya gue bilang udah lah lu gak usah marah-marah lagi, besok aja juga sudah istirahat dulu gitu, kita udah capek nih gitu. Yaudah deh Mbak. Nah udah deh tuh tidur. Nah pagi tuh udah denger nih suara di luar tenda, puncak yuk karena kan jalur puncak kan. Nah suara-suara itu kisaran jam 5, setengah 6 lah itu. Gue bangun, gue keluar, ternyata Gilang udah ngerokok di luar. Udah ngerokok lah, udah bangun lu, udah Mbak lu gak usah tidur. Lang, lu ngapa sih Lang semalam marah-marah ya? Jadi gini Mbak, kenapa gue marah-marah? Itu gue lihat pas gue lagi tidur, si Putra sama Putri itu lagi mesum Mbak. Buset dah, serius Lang. Astagfirullahaladzim, padahal kan udah gue bilangin di Jakarta tentang peraturan. Gue langsung emosi seketika juga kan. Buat apa kemarin kita cerita kalau misalnya di gunung tuh gak boleh A, B, C. Ternyata lo ngelakuin itu gitu. Dan Gilang bilang, lah lu ngapa jadi emosi? Katanya lu gak boleh emosi. Gue dibalikin gitu sama Gilang. Lu semalam bilang ke gue jangan emosi. Lah gue juga gak tau lah selalu emosi kayak gitu. Kalau gue tahu gue emosi juga lah, gue bilang. Yaudah Mbak, Gilang akhirnya bilang yaudah Mbak, lu gak usah emosi, besok aja di Jakarta kita bahas. Jangan sekarang lah, posisinya gak enak. Ya udah akhirnya jam 6 jam 7 gue bangunin, yuk bangun sarapan. Nah sarapan ini gue udah mulai berani nih buat
masak karena persiapan ya perut kita lah, tenaga kita buat sampai ke bawah kan. Nah, botol tuh akhirnya tinggal 1 botol men. Setelah masak tuh Setelah masak 1 botol itu makan aja kita mie 3 bareng-bareng. Karena jatuhnya gue gak mau masak nasi, karena masak nasi ngabisin air banget kan. Iya. Yaudah yang penting ada tenaga dulu lah, masih ada cemil-cemilan gitu. Yaudah, akhirnya kita masak, semua makan, dan akhirnya jam 10-an lagi kita jalan lagi tuh. Kita jalan. Nah, di sini memang Putra sama Putri tuh mukanya udah beda. Mukanya kayak orang bersalah gitu tau gak sih? Tapi gue nggak tahu mereka nih bersalahnya apa karena semalam atau memang kenapa nih. Dan akhirnya sepanjang perjalanan tuh si Putra sama Putri sama yang lain tuh udah kausan nih. Udah kausan, terus gue bilang, udah jalan dulu, semangat aja deh, pokoknya ngasih motivasi lah. Nah si Putri nanya nih, Be, ini kita nggak ada air lagi ya? Ya tinggal segitu doang, kalau mau minum ya nggak apa-apa, tapi ntar kita nggak ada minum lagi, gue bilang gitu. Nah terus buat dapat minumnya gimana gitu? Ya salah satu caranya kita minta sama orang, ya kalau dikasih, kan orang juga butuh air buat naik ke atas, gue bilang gitu. Ya udah deh Be. Nah sambil perjalanan tuh jalan itu ngeliatin Sabana 2, akhirnya Sabana 1. Nah air udah mulai habis men, tinggal dikit. Jalan masih jauh tuh. Jalan masih jauh ya kan. Nah akhirnya itu jalur sel itu jalur yang berdebu men, berdebu. Jadi muka kita tuh udah penuh debu, masuk ke mulut kering gitu. Nah sampai pos 3 itu tiba-tiba si Putra tanpa kita komando gitu rasanya ya, tiba-tiba minta air nih ke pendaki lain. Timbe gue dapat air tadi minta sama pendaki. Wah dikasih lu? Iya dikasih gua gitu. Ya gua yakin sih perbuatan dia mungkin menebus kesalahan dia mungkin ya. Cuman ya gua masa bodoh lah. Gua akhirnya gua minum bareng-bareng. Nah yang rezekinya kita di pos 2 ini gua ketemu senior pecinta alam ya. Pos 2 lah tiba-tiba Jambe, lah lu naik sini Be? Iya bang gitu. Lu berangkat kapan dong ngobrol. Di situ akhirnya kita dijamu tuh, dia bawa mangga, bawa buah-buahan, kita dikasih minum tuh. Dan kita pun disangguin 1 botol, tapi gue tolak. Udah bang, ini udah pos 2, dikatanya pos 1 base camp. Buat lo aja, lu masih jauh bang perjalanan. Ya sebenarnya mau juga gitu, tapi kan kondisinya ya gue lihat-lihat sikon lah ya kan. Nah kita sampai situ, ya udah kita jalan lagi, dan akhirnya pos 1 itu udah mulai menjelang sore ya, menjelang sore, dan akhirnya sampai base camp tuh bisa jam 4, jam 5 kayaknya. Dan saya base camp, kita mandi tuh semua bareng-bareng, mandi, udah bersih-bersih, dan dari situ kita lanjutin ke Jogja, kampung gua, buat liburan sampai Jogja. Kita sampailah di Jakarta. Nah sampai di Jakarta, Gilang ketemu temannya nih, yang bisa, yang ngerti dengan hal seperti itu. Ternyata Gilang masih diikutin sosok penari yang kemarin itu yang masuk sama di si Sari. Jadi ketawanya gini, ternyata si Gilang tuh mau dibawa ke alam lain sama si penari itu, karena penari itu suka sama Gilang. Dan disitu akhirnya selesai semua. Gue bahas masalah mereka itu, intinya gue bilangin lu salah gini, dan akhirnya udahlah, gue gak mau perpanjang masalah itu terakhir dan pertama lu kayak gitu. Dan endingnya kita ya masih berteman sampai sekarang, paling gitu cerita gue Pin. Wah gokil sih ceritanya, parah. Iya. Parah. Tapi yang kesurupan tadi, yang Sari itu, dia sadar nggak sih kalau dia kesurupan? Atau lu sempat cerita lu sama itu kesurupan tahu atau gimana tuh bang? Sebenarnya kalau masalah Sari itu sebenarnya kita kasih tahu pas kita di Jogja. Oh Jogja. Jadi dia benar-benar nggak sadar dengan apa yang dia lakuin, dia rasanya tidur aja. Dia tanpa Jogja ngasih tahu semua, dia malah merinding sendiri. Beneran gitu. Gitu.
Tapi sebelumnya dia pernah kesurupan? Apa baru pertama kali di sini? Belum deh sih tahu gue. Tapi gue kurang kenal banget ya karena kan ini temennya si ceweknya Putra gitu, dan itu kita kan di Jogja, kondisinya si Sari seperti itu ke Sarinya gitu. Wah gokil sih ceritanya, parah, gue merinding loh, bawa suasana gue. Wah gila. Ini pengalaman yang tadi lu ceritain, apa yang lu ambil nih bang? Apa yang bisa lu berikan pesan buat pijakers nih? Paling gini ya, sebenarnya semua tergantung dari kita balik lagi ya, percaya atau enggaknya. Ini kan semua balik lagi ke temen-temen nih, bisa percaya atau enggaknya, dan semua kembali ternyata hal-hal seperti itu nyata adanya kok. Yang gua nggak, ya gamelan itu nggak kedengeran nih, tapi nggak ada, gamelannya nggak ada. Itu kan gaib ya. Nah, hal seperti itu sebenarnya kadang kita mesti percaya, tapi balik lagi ke teman-teman ya. Iya benar. Nah, kalau nasihat dari gue sebenarnya simpel aja sih. Kita mau dimanapun, kita mau di gunung, mau di rumah orang lain pun, dimanapun kita adab. Kita masuk ke rumah orang, kita assalamualaikum, kita berperilaku sesuai apa layaknya tamu lah. Gak mungkin kan ujuk-ujuk kita datang ke rumah orang kita langsung makan seenaknya aja, nggak bisa. Benar. Dan ini malah mesum ini. Itu buat pelajaran juga Nah, sih. gitu ya, sesahwat-sahwatnya kalian ya lakukan, jangan di gunung lah kalau Iya. bisa. Banyak tempat penginapan lah kalau mau. Banyak lah tempat-tempat ya kan. Iya, gitu. Tapi janganlah. Janganlah. Boleh mesum kalau udah halal. Kayak gitu. Bikin anak ya kan. Paling gitu sih, guys. Makasih banget bang untuk pengalaman ceritanya. Dan buat pijakers jangan lupa buat mampir ke YouTube ngobrol.com, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channelnya, karena yang pastinya banyak cerita-cerita yang menarik lagi ya bang ya. Oke. Dan makasih banyak, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya. See you.